Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Sufani Safrudin hadir dalam program alternatif pada malam hari ini. Dan pada hari ini saya bersama Bapak Haji Ibrahim selaku Direktur Pengobatan Al-Jawad. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam telepon kita di 462218, kita tunggu lain telepon Anda. Langsung saja saya berjumpa dan kita langsung sapa Pak Haji Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak, tema kita adalah mengenai sehatkah ginjal Anda. Ini yang di bagian keduanya pemirsa. Mungkin Bapak bisa langsung informasikan kepada pemirsa Batam TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV yang dimuliakan. Kembali kita bertemu dalam bincang sehat di Batam TV. Malam ini saya masih membawakan judul Sehatkah Ginjal Anda. Judul ini saya teruskan karena sangat pentingnya masalah ginjal untuk kita ketahui bersama supaya kita bisa hidup dengan sehat ke depannya dan terelak daripada penyakit-penyakit kronis. Saya juga sudah menyampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahawa selama ginjal dan liver seseorang sehat, itu penyakit-penyakit kronis tidak akan ada di dalam tubuhnya. Jadi artinya kesehatan seseorang bergantung kepada sehatnya ginjal. Apabila ginjal sudah sakit, maka penyakit-penyakit kronis yang lain akan datang satu demi satu. Dan untuk pemulihannya, kebanyakannya sangat-sangat susah. Katakanlah tensi tinggi. Tidak akan berlaku tensi tinggi kecuali setelah terganggunya fungsi ginjal. Atau jantung, tidak akan berlakunya penyakit jantung pada tubuh seseorang sebelum terganggunya fungsi ginjal. Atau penyakit asam urat, tidak akan berlaku penyakit asam urat di dalam tubuh seseorang sebelum terganggunya fungsi ginjal. Atau penyakit-penyakit kronis lainnya tidak akan berlaku kepada tubuh seseorang selama ginjalnya dalam keadaan baik. Oleh sebab itu, ginjal adalah segala-galanya dan organ yang paling penting untuk pemiliknya bisa hidup dengan sehat walafiat. Artinya setiap masalah penyakit kronis, pemulihannya tidak boleh dilakukan dan penyakit tersebut tidak akan bisa sembuh kalau pengobatan perawatannya tidak dimulai dengan penyembuhan masalah ginjal. Dan kalau fungsi ginjal sudah dibetulkan, maka penyakit-penyakit tersebut satu demi satu akan sembuh. Katakanlah penyakit tensi, apabila ginjal sudah bagus, itu darah akan bersih. Ginjal akan menyaring darah dengan betul, semua kotoran-kotoran yang ada di dalam darah akan dibuangkan melalui kencing. Tidak ada yang akan menyumbangkan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah atau di kepala atau di otak yang akan menjadikan seseorang darah tinggi. Begitu juga sakit jantung, tidak akan tersumbat pembuluh darah arteri di jantung seseorang selama darahnya bersih. Darah akan bersih kalau ginjal berfungsi dengan baik. Maka untuk penyembuhan penyakit jantung harus berawal daripada penyembuhan ginjal itu sendiri atau pembersihan ginjal itu sendiri. Begitu juga dengan masalah asam urat. Asam urat pada dasarnya dia keluar melalui kencing. Tetapi pada seseorang yang ada masalah asam urat yang sudah terganggu fungsi ginjalnya, maka asam urat atau uric acid tadi sebahagiannya tidak bisa dikeluarkan karena ginjal sudah banyak toksin-toksin yang menyumbat sehingga saringannya tidak begitu bagus. Dan begitu juga penyakit-penyakit kronis yang lain. Artinya kalau pemulihan ginjal kita lakukan, maka tubuh seseorang itu akan kembali sehat seperti sebelum dia sakit. Jadi kalau dengan pengobatan yang kita lakukan,
saya menggabungkan fungsi untuk pemulihan fungsi ginjal ini dengan melakukan bekam yang Nabi mengatakan ini adalah pengobatan yang terbaik di dunia, baik dulu, baik sekarang, dan terbaik juga yang akan datang. Artinya bekam is the best. Kata Rasulullah SAW sebelum adanya pengobatan-pengobatan yang banyak di dunia seperti sekarang ini. Jadi artinya kita harus kembali kepada sunnah Nabi dalam berobat. Nabi menyatakan bekam adalah pengobatan yang terbaik untuk penyakit-penyakit yang kamu lakukan. Artinya dengan berbekam, penyakit darah tinggi, tensi tinggi bisa disembuhkan. Dengan berbekam, sakit diabetes bisa disembuhkan. Dengan berbekam, penyakit asam urat bisa disembuhkan. Dengan berbekam, penyakit jantung bisa disembuhkan. Dan dengan berbekam, penyakit stroke bisa disembuhkan. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lainnya. Artinya, kalau pemulihan pengobatan kita lakukan dengan cara yang betul, membersihkan fungsi ginjal, mengembalikan fungsi ginjal kepada fungsi asalnya, maka penyakit-penyakit tersebut semuanya akan sembuh secara beransur-ansur. Inilah pentingnya pembahasan fungsi ginjal. Inilah pentingnya seseorang itu harus memahami dengan sesungguhnya agar ginjalnya bisa sehat, dan supaya dia tahu kalau ginjal yang sudah mulai bermasalah itu apa tanda-tandanya. Nah, jadi pemirsa sekalian, saya mohon Anda boleh menanyakan kepada saya tentang masalah ginjal dan juga tentang masalah penyakit-penyakit apapun yang Anda alami. InsyaAllah saya akan memberikan jawaban dan solusi yang akan menyelesaikan masalah ini insyaAllah. Baik, mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Tapi untuk itu kita break dulu sebentar Pak, kita akan mengundang Anda ada di rumah. Untuk itu jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan segera kembali. Pusat Pengobatan Al-Jawad Homeopati, Bekam, dan Refleksi diobati oleh Dr. Ibrahim MD Hom, ahli homeopati. Homeopati merupakan metode pengobatan alternatif yang terkenal di Jerman. Homeopati dapat mengobati penyakit fisik baik akut ataupun kronis seperti darah tinggi, kencing manis, stroke, asam urat, jantung, lever, kista, kanker, wasir, dan lain-lain. Saya menderita asma dari kecil. Dalam 2 kali berobat, saya sudah merasakan ada perubahan. Asma saya tidak kambuh lagi. Pusat Pengobatan Al-Jawad Homeopati, Bekam, dan Refleksi diobati oleh Dr. Ibrahim MD Hom, ahli homeopati. Homeopati merupakan metode pengobatan alternatif yang terkenal di Jerman. Homeopati dapat mengobati penyakit fisik baik akut ataupun kronis seperti darah tinggi, kencing manis, stroke, asam urat, jantung, lever, kista, kanker, wasir, dan lain-lain. Saya terima kasih sama Tuhan melalui pengobatan Al-Jawad ini. Sudah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program alternatif pada malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Sehatkah ginjal Anda? Inilah tema kita pada hari ini bersama Bapak Haji Ibrahim, Direktur Pengobatan Al-Jawad. Mungkin kita langsung saja ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ingin tanyakan mengenai jika kerusakan ginjal ini berlaku secara bertahap, kalau sudah mengecil, apakah masih bisa ada cara untuk memulihkan untuk fungsi ginjal ini sendiri? Baik, pemirsa sekalian, sebenarnya masalah-masalah yang ada kaitan ini, penyakit-penyakit di ginjal itu sendiri bermacam-macam. Ada telepon? Ya, kita buka jawaban telepon ya Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Ibu dengan siapa di mana? Ibu Rani. Ibu Rosi? Iya. Di mana, Bu? Di Jodo. Silakan, Bu. Silakan langsung aja, Bu. Begini, Pak. Selamat malam. Saya mau nanya, Pak. Kalau kita keseringan bekam itu gimana ya, Pak ya? Keseringan apa, Bu? Bekam. Oh, bekam. Itu berpengaruh nggak dengan tubuh kita ataupun dengan kesehatan nantinya? Oh, oke, jelas, Pak. saja, Bu. Itu saja pertanyaannya, Bu. Iya. Oke, Baik. terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih. Iya. Ya, satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Sebenarnya walaupun saya mengatakan bekam adalah pengobatan yang terbaik, jadi yang terbaiknya itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan yang terbaik juga. Bukan hanya tentang bekam, tapi juga tentang kesehatan, tentang anatomi, tentang fisiologi. Karena darah itu sendiri yang kita keluarkan, kita kena tahu anatomi darah itu bagaimana, kandungan darah itu bagaimana, fungsi darah itu bagaimana, kemudian darah orang itu yang cukupnya, yang seimbangnya berapa, dan kalau dia berkurangan bagaimana, adakah ini bisa selamat untuk dibekam. Jadi pertanyaan yang begini sering ditanyakan, yang pertama oleh orang yang sering mengamalkan bekam. Kalau bekam itu dilakukan secara betul, dengan pengetahuan yang mencukupi, dengan ilmu yang memadai, itu dia tidak boleh sembarangan. Kita membuangkan dengan bekam adalah darah kotor. Apabila darah kotor sudah selesai, dah habis kita buangkan, itu bekam tidak boleh lagi dilakukan. Jadi bekam membuangkan darah kotor. Ini yang kita sebut dengan toksin. Ada satu lagi derma darah. Derma darah ini di sini apa nama? Donor darah. Di Malaysia namanya derma darah. Donor darah itu yang kita keluarkan yang bersih. Jadi antara langit dan bumi itu bedanya. Jauh, ya. Ada juga yang menanyakan sama saja. Tidak. Yang kita buang dengan bekam ialah yang kotor, yang mana darah yang kita buang itu, itulah punca kepada penyakit. Jadi Nabi kata bekam adalah pengobatan terbaik karena dia membuangkan punca atau penyebab asal dari penyakit itu sendiri. Jadi kalau sembuh dengan bekam itu, semua penyakit itu sembuh. Artinya kita bisa pakar dalam stroke. Kalau kita lakukan ini dengan betul, seseorang pakar bekam yang mempunyai pengetahuan yang cukup itu, dia bisa jadi pakar stroke jadi pakar tensi jadi pakar jantung jadi pakar asam urat Jadi semua pakar dia bisa. Karena apa? Setiap penyakit kronis itu penyebabnya toksin. Tapi kalau tidak cara ini yang dilakukan, walaupun dia seorang pakar jantung, dia tidak akan bisa menyembuhkan penyakit jantung itu. Karena apa? Cara dan metodenya itu tak tepat. Akhirnya itulah yang berakhir dengan adanya itu pembedahan jantung. Jadi kalau dilakukan bekam dengan betul, sudah bersih darah, itu bekam sudah tidak boleh dilakukan. Karena tujuan bekam mengeluarkan darah yang kotor. Tetapi selama darah kotor masih ada, masih perlu untuk dibekam. Artinya semakin sering kita lakukan bekam itu, yang betul caranya itu, maka penyakit itu akan semakin berkurang, semakin hilang. Kalau sudah sembuh bagaimana? Sudah ensure darah, sudah darah bersih yang ada, bekam kena stop. Hanya perlu dilakukan servis. Sebagaimana mobil yang sudah pulih, sudah baik, karena keluar dari bengkel, itu nggak perlu besok dibawa ke bengkel lagi. Akan boleh kita perbetulkan kalau dia sudah rosak lagi, kan begitu. Jadi servis tetap jalan. Maka untuk hal yang begini, dia tidak boleh sembarangan, Bu ya. Jadi harus dilakukan dengan ahlinya. Al-Quran menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu hendaklah datang kepada ahlinya kalau kamu tak tahu. Kamu harus bertanya kepada pakarnya kalau kamu tak tahu. Jadi jangan sembarangan, karena dengan dibekam penyakit bisa sembuh, dan kalau tidak dilakukan dengan betul, bahkan penyakit baru bisa datang. Gitu. Baik, kita buka telepon dulu ya, Pak. Boleh. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
Baik, bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Baik, halo? Oke. Dan kembali nih Pak kepada pertanyaan saya tadi. Baik. Silakan. Jadi Pak. gangguan-gangguan di ginjal ini banyak jenisnya. Di antaranya ada batu ginjal. Nah, itu di antara penyakit yang ada di ginjal juga. Ini sebenarnya satu jilid juga ini pembahasannya. Jadi pembahasan tentang ginjal ini bisa-bisa 10 jilid ini sebenarnya. Karena terlalu luas, terlalu penting ya. Bisa juga ada dia seperti sis. Sis itu bahasa kitanya kista. Dia ada kista di ginjal. Seperti buah anggur itu, dia ada tumbuh-tumbuh